then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so, indeed, that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, dari UPBJJUT Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Halo teman-teman, kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Tapi tahukah kamu, perjalanan Pancasila dari masa ke masa itu penuh dinamika. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana Pancasila itu berkembang dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pancasila langsung menjadi dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, masa-masa awal tidaklah mudah. Saat itu, Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Dasar negara sempat bergeser menjadi konstitusionalis. Tapi semangat Pancasila tetaplah hidup. Dan ketika kita kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, nilai-nilai Pancasila tetap dijadikan sebagai pedoman bangsa. Pada masa demokrasi terpimpin, di bawah Presiden Soekarno, Pancasila digunakan untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah banyak perbedaan ideologi, dari nasionalis, agamis, dan bahkan komunis. Namun dalam praktiknya, Pancasila kadang ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bisa disalahgunakan jika tidak dijalankan dengan semangat musyawarah dan keadilan. Memasuki Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi. Tujuannya bagus, supaya bangsa ini tetap satu. Tetapi sayangnya, penerapan yang terlalu kaku membuat Pancasila seperti alat politik, bukan sebuah nilai hidup. Meskipun begitu, di masa ini banyak juga kemajuan dan pembangunan serta stabilitas yang bisa kita pelajari. Sejak reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia berusaha untuk mengembalikan Pancasila ke makna sejatinya, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, bukan hanya sekedar doktrin. Tapi kini tantangan kita berbeda. Hoax, intoleransi, dan pengaruh globalisasi. Tapi justru disinilah pentingnya Pancasila agar kita tetap adil, menghargai perbedaan, dan mencintai tanah air. Pelajaran terbesar dari sejarah Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang hanya akan hidup kalau dipraktikkan. Sebagai generasi muda, mari kita jadikan Pancasila bukan cuma hafalan, tapi panduan nyata di kampus, di dunia kerja, dan di dunia digital. Karena Pancasila bukan hanya masa lalu, tapi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di tugas selanjutnya, dan terima kasih.